Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Allah Anak. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yohanes 3 ayat 14. Untuk beberapa hari mendatang ini, renungan malam seiman kita akan membahas lebih lanjut mengenai Yesus sebagai anak, sebagai Allah Anak. Inti dari Alkitab mengenai Yesus menunjukkan suatu kesimpulan yang didapatkan dalam buku Kepercayaan Gereja Masih Advent hari ke-7 halaman 41. Anak Allah yang kekal menjelma dalam Yesus Kristus. Melalui dialah segala sesuatu diciptakan, sifat-sifat Allah dinyatakan, keselamatan manusia dilengkapkan, dan dunia dihakimi. Ialah Allah yang sejati selama-lamanya, juga menjadi manusia yang sejati, yakni Yesus Kristus dikandung karena Roh Kudus dan dilahirkan melalui anak darah Maria. Ia hidup dan mengalami pencobaan sebagai seorang manusia, akan tetapi melakukan dengan sempurna kebenaran dari kasih Allah. Melalui mujizat yang diperbuatnya, dia menyatakan kuasa Allah dan telah terbukti sebagai Mesias yang dijanjikan Allah. Ia menderita dan mati dengan sukarela di kayu salib karena dosa-dosa kita untuk menggantikan tempat kita. Kemudian ia dibangkitkan dari kematian dan naik ke surga untuk melayani kepentingan kita di bait suci yang di surga. Ia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk melepaskan umatnya untuk kali yang terakhir serta memulihkan segala sesuatu. Yesaya 53 ayat 4-6, Daniel 9 ayat 25-27, buku Lukas, Wahyu, Roma, Korintus, Filipi, Kolose, Ibrani, semua menyebutkan tentang itu. Anda boleh baca di rumah. Kehadiran Yesus di dunia ini merupakan satu mata air di padang gurun yang gersang. Yesus adalah juru selamat dunia. Kita dapat mengingat bagaimana keadaan orang Israel di padang gurun dalam perjalanan menuju ke Kanaan. Banyak yang mati oleh sebab gigitan ular berbisa. Sebagian dalam keadaan sekarat, menyadari kesulitan mereka, orang-orang tua yang ketakutan bergegas ke tenda Musa, memohon akan bantuannya sebagaimana yang tertulis dalam Bilangan 21 ayat 7. Musa, tolong doakan bangsa ini. Apakah yang Musa buat? Bilangan 21 ayat 9 mengatakan, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini adalah suatu simbol Kristus yang agak aneh, namun seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Dengan memandang kepada Kristus, umat manusia yang berdosa dapat menemukan kehidupan. Marilah kita tetap memandang kepada Kristus sehingga kasih-Nya akan terpancar dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati.